Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Eko Sabtro, NIM 86 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan menjelaskan materi tentang komoditas jagung dari mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Langsung saja, simak materi berikut ini. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama, potensi agribisnis komoditas jagung. Yang kedua, kondisi agribisnis komoditas jagung. Yang ketiga, kebijakan agribisnis komoditas jagung. Dan yang keempat, permasalahan agribisnis komoditas jagung. Jagung adalah komoditi strategis bagi Indonesia karena mempunyai dimensi penggunaan yang luas seperti pakan ternak, pangan pokok bagi sebagian penduduk, bahan baku industri, dan energi seperti bioetanol. Separuh dari penggunaan saat ini adalah sebagai bahan baku utama industri pakan ternak. Penggunaan lain meliputi bahan pangan langsung, bahan baku minyak nabati non-kolesterol, tepung jagung, dan makanan kecil. Pengembangan jagung harus melihat potensi dan struktur kebutuhan tersebut secara komprehensif. Pokok bahasan yang pertama adalah potensi agribisnis komoditas jagung. Jagung merupakan tanaman yang sangat potensial karena produktivitasnya tinggi. Potensi lahan yang sesuai untuk ditanami jagung sangat luas dan kegunaannya yang beragam. Untuk 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai 2017, produksi jagung nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Indonesia mampu memproduksi jagung sebesar 18,51 juta ton, dan pada tahun 2017 produksinya sudah mencapai 27,95 juta ton. Daerah yang paling banyak menyumbang produksi jagung adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 6,18 juta ton pada tahun 2017. Peringkat selanjutnya adalah daerah Jawa Tengah yang menyumbangkan produksi sebesar 3,51 juta ton. Secara keseluruhan, produksi jagung pada tahun 2017 meningkat 18,55% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kondisi agribisnis komoditas jagung. Dengan berkembang pesatnya industri peternakan, jagung merupakan komponen utama dalam ransum pakan. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%. Dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan bibit. Dengan demikian, peran jagung sebetulnya sudah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan. Untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan pendapatan petani, pemerintah Sumatera Utara berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas jagung. Swasembada jagung harus dicapai dengan melakukan upaya produktivitas jagung yang lebih tinggi, yang bisa diperoleh melalui pemakaian bibit berkualitas dan perluasan areal tanam. Saat ini rata-rata produktivitas di Sumatera Utara sekitar 33,84 kuintal per tahun. Memang sudah di atas yang dihasilkan secara nasional, yaitu sekitar 33,44 kuintal per tahun. Untuk mengejar swasembada bahkan surplus, Sumatera Utara menargetkan produktivitas jagung petani sudah bisa mencapai 70 kuintal per tahun dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Sementara luas areal tanam jagung juga akan ditingkatkan dari sekitar 200.000 hektar yang sudah pada saat ini. Kebijakan agribisnis komoditas jagung. Kebijakan pembangunan tanaman pangan dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani dilakukan melalui 5 upaya yang disebut Pancayasa, yaitu yang pertama, perbaikan infrastruktur pertanian, meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan irigasi, jalan usaha tani, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan kelembagaan pertanian, yaitu revitalisasi kelompok tani, Gapoktan, asosiasi petani, P3A, dan koperasi. Yang ketiga, penyuluhan dan aplikasi teknologi, meliputi pemberdayaan penyuluh, rekrutmen tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan. Yang keempat, permodalan pertanian, yaitu penjaminan pinjaman, subsidi bunga, KKP, SP3, BLM, KIP, dan lain-lain. Yang kelima, pemasaran hasil pertanian, meliputi penetapan harga, pembelian pemerintah, peningkatan mutu hasil, dan lain-lain.
Permasalahan agribisnis komoditas jagung. Beberapa masalah yang dijumpai dalam pengembangan komoditas jagung antara lain yang pertama ada produksi tidak merata setiap bulannya, sehingga pada waktu tertentu pabrik akan kekurangan bahan baku jagung. Yang kedua, belum adanya jaminan harga pada saat panen raya. Yang ketiga, produksi jagung sebagian besar dihasilkan pada musim hujan, sedangkan alat pengering dan gudang sangat terbatas, dan menyebabkan banyak produksi jagung yang mengalami kerusakan. Yang keempat, lemahnya permodalan petani, terutama untuk penyediaan sarana produksi pertanian dan pada waktu tertentu beberapa sarana itu sulit diperoleh. Yang kelima, lemahnya kelembagaan petani jagung, sehingga harga ditentukan oleh konsumen, tengkulak, dan pengumpul. Yang keenam, masih terbatasnya benih hibrida di tingkat petani, merupakan salah satu masalah dalam upaya percepatan peningkatan produksi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.